Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tugas asesor dalam melakukan visitasi salah satunya adalah membuat rekomendasi dari hasil penggalian data di sekolah atau madrasah yang divisitasinya. Kapan mereka harus membuat rekomendasi? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Kalau misalkan ini adalah titik akhir bahwa asesor telah melakukan visitasi di sekolah, maka di titik inilah mereka harus membuat rekomendasi sebagai akhir proses dari visitasi yang dilakukan dan sebagai kewajiban mereka yang merupakan bagian untuk menyampaikan laporan. Apa sebenarnya rekomendasi itu? Jadi menurut KBBI, rekomendasi itu adalah saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Menganjurkan, membenarkan, dan menguatkan siapa? Yaitu menguatkan sekolah melakukan sesuatu untuk perbaikan. Jadi bisa menganjurkan untuk berbuat sesuatu, bisa membenarkan apa yang sudah sekolah lakukan, atau juga menguatkan dari apa yang sudah sekolah ambil tindakannya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita membuat rekomendasi, apa yang kita lakukan? Nah, salah satu teknik yang dipergunakan adalah kita harus melakukan analisis menyilang. Analisis menyilang ini dapat dilakukan antar butir dalam satu komponen atau juga antar satu komponen dengan komponen lain. Bahkan masih memungkinkan untuk menyilangkan satu butir di satu komponen dengan butir lain di komponen yang berbeda. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena ini ada dugaan bahwa terdapat hubungan sebab akibat, di mana di komponen-komponen yang menjadi unsur pembentuk IASP 2020. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan analisis menyilang? Caranya adalah, satu, kita harus baca data semua capaian level kinerja setiap butir pada semua komponen di IASP 2020 tadi. Kemudian, identifikasi level capaian kinerja yang rendah atau belum mencapai 4 khususnya yang masih pada level 1. Hasil identifikasi ini biasanya diberikan tanda khusus untuk capaian-capaian yang rendah tadi. Kemudian, periksa setiap butir yang sudah ditandai. Kemudian, cari hubungan sebab akibat antar butir-butir tersebut, baik dalam komponen yang sama atau antar komponen. Lalu yang keempat adalah catat kesimpulan dari hubungan sebab akibat yang sudah ditemukan karena ada hubungan dengan rekomendasi yang akan ditulis selanjutnya oleh asesor. Jika kita berbicara rekomendasi, maka ada syarat umum penyusunan rekomendasi ini, yaitu satu, bahwa rekomendasi ini harus didasarkan kepada pendapat bersama asesor 1 dan asesor 2. Jadi tidak hanya dilimpahkan kepada salah satu asesor saja. Yang kedua, bahwa rekomendasi ini dibuat setelah penilaian kelompok selesai. Jadi tidak boleh kalau belum ada proses diskusi atau belum disepakatinya penilaian secara kelompok, rekomendasi ini belum boleh ditulis. Jika kita berbicara soal rekomendasi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebuah rekomendasi akan disebut sebagai rekomendasi yang baik? Syarat rekomendasi yang baik adalah pertama, dapat mengatasi masalah yang terjadi di sekolah atau madrasah. Yang kedua, rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai kondisi sekolah atau madrasah atau dapat diusulkan kepada dinas atau yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Yang ketiga, rekomendasi yang baik itu harus efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah bahwa rekomendasi tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyusun kalimat rekomendasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar rekomendasi yang diberikan itu adalah rekomendasi yang baik atau efektif dan efisien. Yang pertama, kalimat itu harus mengandung unsur mempengaruhi atau sebagai jawaban dari pertanyaan why. Yang kedua, kalimat itu harus mengandung unsur mengarahkan atau sebagai jawaban dari pertanyaan what. Yang ketiga, kalimat rekomendasi itu harus mengandung unsur untuk menggerakkan atau sebagai jawaban dari pertanyaan how. Dan yang terakhir, bahwa rekomendasi yang baik itu harus bersifat memberdayakan atau jawaban dari pertanyaan who. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pegangan awal kita sebelum pendalaman lebih lanjut. Salam akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Mohon maaf atas segala kehilapan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.